Pembahasan yang pertama mengenai pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini ada yang pertama ada huruf abjad ya. Huruf abjad ini terdiri dari huruf A sampai Z. Kedua ada huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, dan O. Yang ketiga ada huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H. 4. Ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan I, AU, dan OI. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu K, H, N, G, N, Y, dan S, Y. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama pemenggalan kata pada kata dasar. Pemenggalan kata pada kata dasar ini juga dibagi menjadi beberapa aturan, yaitu A. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. B. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. C. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan atau dipisahkan. D. Jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, maka pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dengan huruf konsonan yang kedua. Yang kedua, imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris. Yang ketiga, jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, maka pemenggalan dapat dilakukan. Yang pertama bisa di antara unsur-unsur itu, yang kedua bisa pada unsur gabungan yang sesuai dengan kaidah 1A, 1B, 1C, dan 1D yang sudah dijelaskan tadi. Pembahasan yang kedua yaitu penulisan kata. A. Kata dasar. Kata yang menjadi landasan dalam pembentukan kata turunan. Misalnya makan, minum, mandi, dan lain sebagainya. B. Kata turunan yang dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada imbuhan, baik itu awalan, sisipan, dan akhiran yang ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya dikelola dengan kata dasar kelola dan kata imbuhan di awal yaitu di menjadi kata dikelola. Nomor 2, jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya, misalnya bertepuk tangan. Nomor 3, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan. Nomor 4, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan atau gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya mahasiswa. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, misalnya anak-anak, gerak-gerik, dan lain sebagainya. Gabungan kata. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada.
Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, sebagai huruf pertama petikan langsung, sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Sebagai huruf pertama nama unsur nama orang. Sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Sebagai huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Sebagai huruf pertama nama geografi. Sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengajuan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang diikuti dengan tulisan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan dengan ejaannya. Kata baku. Kata baku ialah kata yang digunakan yang telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Kata baku terdapat di entry Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbeda dengan kata non-baku yang tidak terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kosasih dan Hermawan pada tahun 2012, kata baku merupakan kata yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang sesuai dengan kaidah atau pedoman yang dibakukan. Kaidah baku yang dimaksud dapat berupa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB, Tata Bahasa Baku, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Fungsi kata baku dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata baku memiliki 4 fungsi, yaitu pertama, fungsi pemersatu, yang kedua, fungsi pemberi kekhasan, dan ketiga, fungsi pembawa kewibawaan, dan yang keempat, yaitu fungsi sebagai kerangka acuan. Ciri-ciri bahasa baku menurut Salianti pada tahun 2003. Yang dimaksud dengan bahasa baku merupakan salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok, yang diajukan dasar, ukuran, atau yang dijadikan standar. Ragam bahasa ini lazim dipakai pada situasi berikut ini. Pertama, komunikasi resmi, yakni pada surat menyurat resmi, surat menyurat dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, dan perundang-undangan. Yang kedua, wacana teknis, misalnya pada laporan resmi, karangan ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum, misalnya pada ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Yang keempat, pada pembicaraan dengan orang yang dihormati dan sebagainya. Kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang tepat guna. Ciri kalimat efektif terdiri atas 5 hal, yaitu kekompakan dan kesatuan, kehematan, kesejajaran, penekanan, dan kevariasian. Berikut paparan tiap-tiap ciri. Yang pertama, kesatuan dan kepaduan, berarti adanya kesatuan gagasan dan ketepatan fungsi kalimat. Kesatuan gagasan ditunjukkan oleh kejelasan predikatnya, sedangkan ketepatan fungsi kalimat ditunjukkan oleh ketepatan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contoh kalimat. Yang pertama, peneliti sudah mengumpulkan data sejak bulan lalu. Lanjut ke ciri yang kedua, kehematan dalam kalimat. Kehematan dalam kalimat efektif ditandai oleh 3 hal, yaitu 1. Menghindari repetisi, 2. Menggunakan hiponim, dan 3. Memadatkan frasa menjadi kata. Contoh kalimat efektif
yang disebabkan ketidakhematan sebagai berikut. Pencari kerja itu segera membuat surat lamaran setelah pencari kerja itu tahu ada lowongan pekerjaan yang dimuat di surat kabar. Ketidakefektifan kalimat di atas disebabkan penggunaan repetisi pencari kerja itu. Kalimat yang efektif seharusnya pencari kerja itu segera membuat surat lamaran setelah tahu ada lowongan pekerjaan yang dimuat di surat kabar. 3. Kesejajaran. Dalam kalimat efektif berarti adanya kekonsistenan atas kategori dan struktur. Kekonsistenan tersebut ditandai dengan penggunaan kategori kata dan struktur yang tepat. Adapun contoh kalimatnya. Dalam upaya memecahkan masalah diperlukan 3 tahap strategis yang berurutan. Menyediakan data, penganalisan data, dan penyajian hasil analisis data. Nah, ketidakefektifan kalimat tersebut itu disebabkan karena ketidaksejajaran menyediakan data yang berstruktur aktif dan berkategori verba. Penganalisan data dan penyajian hasil analisis yang berkategori nomina. Oleh sebab itu, perlu dikonsistenkan struktur dan kategorinya menjadi kalimat berikut. Dalam upaya memecahkan masalah diperlukan 3 tahap strategis yang berurutan. Penyediaan data, penganalisan data, dan penyajian hasil analisis data. Yang keempat, penekanan. Dalam kalimat efektif ditentukan oleh 2 hal, yaitu posisi dalam kalimat dan urutan yang logis. Posisi dalam kalimat berarti kata-kata atau bagian yang ingin ditekankan diletakkan di depan. Adapun contoh dari posisi kalimat. Untuk kalimat yang pertama, kemarin peristiwa perampok terjadi di Surabaya. Kalimat kedua, peristiwa perampokan terjadi di Surabaya kemarin. Bagian yang ditekankan dari contoh 1 adalah kemarin. Sedangkan contoh yang kedua yang ditekankan adalah peristiwa. Sehingga bisa disimpulkan bahwa posisi dalam kalimat berperan penting untuk menekankan sesuatu. Adapun contoh dari urutan logis. Yang pertama, polisi memborgol pencuri itu, membawanya ke kantor polisi dan menangkapnya. Kalimat kedua, polisi itu menangkap pencuri itu, memborgolnya, dan membawanya ke kantor polisi. Kalimat pertama itu tidak efektif ya, karena tidak memiliki urutan yang logis. Tidak mungkin pencuri diborgol dan dibawa ke kantor polisi dahulu baru ditangkap. Sehingga kalimat atau urutan yang logis itu terdapat pada kalimat yang kedua. Yang terakhir adalah kevariasian. Dalam kalimat efektif ditentukan oleh panjang pendeknya kalimat, struktur dan pasif kalimat, jenis kalimat, baik itu kalimat langsung atau tidak langsung, kalimat berita atau kalimat tanya, serta tiap fungsi dari kalimat. Paragraf dibagi menjadi 3, yaitu pertama penyusunan paragraf, kedua pengembangan paragraf, dan ketiga salah nalar dalam pengembangan paragraf. Pertama, penyusunan paragraf. Salah satu hal yang perlu diperhatikan agar dapat menulis dengan baik adalah penyusunan dan pengembangan paragraf. Pesan yang disampaikan penulis akan dapat diterima oleh pembaca jika paragraf tersebut disusun dan dikembangkan dengan baik, maupun sebaliknya. Terdapat 3 syarat yang perlu dipenuhi dalam penyusunan paragraf, yaitu kesatuan, kepaduan, dan pengembangan. Yang kedua, pengembangan paragraf agar ide penjelasan dalam paragraf dapat tersusun dengan baik. Dalam ragam bahasa Indonesia ilmiah, pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan 2 teknik, yaitu pertama, pengembangan dengan analisis penalaran, dan kedua, pengembangan dengan ilustrasi. Yang pertama, pengembangan dengan analisis penalaran. Ada 4 teknik dalam pengembangan analisis penalaran, yaitu teknik pengembangan definisi, teknik pengembangan klarifikasi, teknik pengembangan prosedural, dan teknik pengembangan kasual. Yang kedua, pengembangan dengan ilustrasi. Ada 4 teknik pengembangan dengan ilustrasi, yaitu pengembangan dengan konspirasi, teknik pengembangan dengan analogi, dan teknik pengembangan dengan logis temporal atau pengisahan. Yang ketiga, salah nalar dalam pengembangan paragraf. Nalar dalam pengembangan paragraf. Salah nalar dalam paragraf berarti terdapat gagasan, pikiran, atau simpulan yang salah menurut Arifin dan Tasi 2009. Salah nalar tersebut disebabkan oleh ketidaktepatan penulis dalam mengatur cara berpikirnya. Ketidaktepatan tersebut dapat berupa 1. Deduksi yang salah, kedua, generalisasi yang terlalu luas, ketiga, pemilihan yang terbatas pada 2 alternatif, dan keempat, argumentasi dan analogi yang salah menurut Arifin dan Tasi 2009.